Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini adalah tentang simulasi fasi. Topiknya adalah membership function. Membership function itu adalah bagian pertama dari proses kontrol logika fasi, di mana nanti di sini kita akan melakukan klasifikasi dari masukan, sehingga masukan angka itu kemudian kita konversi menjadi satuan linguistik ya, atau satuan bahasa yang sering digunakan oleh manusia. Nah, jadi sebagai contoh kasus di sini nanti kita akan mengendalikan istilahnya cruise control ya. Kita mengendalikan suatu kendaraan yang turun dari gunung supaya tidak menabrak kendaraan yang ada di depannya, dengan cara kita mengatur jarak dan kecepatan aman dengan kendaraan yang ada di depannya ya. Jadi nanti masukannya ada jarak dan kecepatan. Di proses pertama yang dilakukan adalah fasifikasi. Kita nanti akan merubah masukan angka itu menjadi satuan linguistik. Jadi ini adalah satuan yang akan kita gunakan nantinya. Untuk kecepatan kita bagi menjadi 5 area, yaitu sangat lambat. Karena ini segitiga, jadi kita nanti akan menggunakan istilahnya nilai bantuan, angka bantuan. Jadi untuk sangat lambat itu adalah minus 20, untuk titik sebelah kiri, tengahnya 0, dan kanannya adalah 20. Untuk lambat 0, 20, dan 40. Untuk cukup 20, 40, 60. Dan untuk sangat cepat ya sama ya, pakai angka bantuan 60, 80, dan 100 ya. Sedangkan untuk fasifikasi jarak sama juga dibagi menjadi 5. Sangat dekatnya kita gunakan nilai bantuan minus 1, 0, dan 1. Agak dekat adalah 0, 1, 2, dan begitu seterusnya. Sedangkan untuk yang jauh sekali kita pakai bantuan 3, 4, dan 5. Jadi angka bantuannya adalah 5. Nah, dalam bentuk tabel, ini adalah nilai-nilai yang akan kita set pada program fasinya nanti. Ya, input kecepatan sampai dengan input jarak juga. Nah, kemudian ini adalah untuk fungsi segitiga yang akan kita gunakan. Apakah kita bisa menggunakan fungsi yang lain? Bisa, cuma untuk di awal ini kita cukup menggunakan yang segitiga saja dulu ya. Jadi segitiga itu kita bagi dia menjadi area di luar segitiga, jadi yang kurang dari A dan lebih dari C. Kemudian yang menggunakan gradien naik antara A sampai dengan B, dan menggunakan gradien turun untuk B sampai dengan C ya. Ini adalah persamaan untuk segitiganya seperti yang ada di bawah itu. Implementasi programnya berarti nanti di sini kita masukkan di fasifikasi kecepatan, kita harus mendeklarasikan dulu kecepatannya sama dengan val text box 1. Jadi ini adalah kita val itu mengambil nilai angkanya. Jadi awalnya kan string ya, string kemudian kita rubah dia menjadi integer. Yang lainnya kemudian diklasifikasi dari masukan kecepatan tadi menjadi sangat lambat sampai dengan cepat sekali, jadi menjadi 5. Kemudian yang untuk di tampilannya kita menggunakan text box 1 sampai dengan text box 7 ya. Ini contoh. Silakan nanti kalau kepingin menggunakan text box yang lain. Bentuk tampilannya nanti akan saya tunjukkan aja yang dari versi programnya. Oke, itu sekilas untuk penjelasannya. Kemudian di sisi tampilan programnya, seperti ini kita buat simulator fasinya. Masukannya ada kecepatan dan jarak. Ini kita menggunakan label 1 ya, biar gampang ya, label 1 dengan text box 1, label 2 dengan text box 2. Kemudian ini supaya tampilannya bagus, kita menggunakan group box ya. Group box ada di sebelah sini. Oke, kita balikkan lagi ke pointer. Kemudian ini juga ada grup box kecepatan, grup box jarak. Nah, kemudian dilanjutkan untuk label 3 dengan text box 3, label 4 dengan text box 4, dan begitu seterusnya. Yang terakhir adalah label 12 dengan text box 12 ya.
isi programnya seperti apa. Nah, jadi nanti di sini kita hanya menggunakan fungsi segitiga saja. Jadi implementasinya adalah seperti ini. Nah, sebenarnya untuk input ini kita boleh juga menggunakan integer ya. Karena kan kalau inputnya angka kan ya pasti angkanya angka bulat ya, bukan angka pecahan. Sehingga ini kita menggunakan segitiga input integer pun gak ada masalah. Kemudian kalau outputnya pasti kita harus menggunakan single karena bisa jadi nanti dalam bentuk pecahan. Nah, jadi implementasinya if U kurang dari A berarti kan di luar areanya A 0, dan kalau lebih juga bernilai 0. Dan selainnya itu kita gunakan elif di sini. Nah, kemudian untuk di fasifikasinya. Nah, berarti ini kan kita bagi dia tadi itu ya. Kecepatan, fasifikasi kecepatan. Nah, ini areanya untuk fasifikasi kecepatan tinggal dimasukkan angka batasnya sesuai dengan tabel. Kemudian ini text box untuk tampilannya, terus di fasifikasi jaraknya. Nah, sama ini ya. Nah, ini ada angka bantuannya kan tadi ya. Misalkan ini 5 dan min 1. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan yang lain untuk membersih fungsinya? Ya, fungsi segitiganya kita ganti. Misalkan dengan menggunakan, kita tambahkan aja lah nanti ya. Misalkan trapesium, kemudian bisa juga menggunakan yang non-linear, misalkan S-curve, atau bisa juga Gaussian ataupun Bell ya. Terus kemudian bisa kita coba untuk runningnya. Nah ini, nah tinggal nanti kita misalkan inputnya 50, jaraknya 0,75. Nah berarti itu artinya kecepatan 50 itu masuk di dalam klasternya cukup 0,5 dan cepat 0,5. Jaraknya pun 0,75 masuk di 0,25 dan 0,7. Selain itu dia bernilai 0. Karena kan segitiga ya. Segitiga itu sifatnya adalah crisp ya. Jadi pasti tidak akan masuk ke yang lain. Misalkan ini kita ganti dengan misalkan 40. Terus ini kita ganti misalkan dengan 2 seperti ini. Nah, outputnya dia malah cuma 1 karena itu kebetulan nilai puncaknya ya. Jadi 40 itu puncak di cukup dan kemudian 2 itu puncak di sedang. Nah, silakan nanti dicoba-coba dengan angka yang lain, terus kemudian hasilnya ditabelkan. Jadi nanti hasil uji cobanya adalah untuk masukannya adalah kecepatan dan jarak, terus kemudian luarannya adalah nilai fasifikasinya berapa, dan kemudian dia ikut di grup yang mana saja. Oke, saya kira cukup. Terima kasih.